Dan perlu diketahui jamaah sekalian, ajaran Tuhan tiga ini pertama kali disampaikan oleh seorang laki-laki beragama Yahudi, pura-pura masuk agama Nasara, bernama Paulus. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Jadi umat Nasrani itu juga terpecah. Wa yuqalul Malkaniyah. Ada yang namanya sekte Al-Malkaniyah. Kelompok Al-Malkaniyah. Yaquluna Isa huwa Allah. Mereka bilang Isa itu adalah Allah. Allah adalah Isa. Wal Yaqubiyah yaquluna ibnullah. Sedangkan sekte Yaqubiyah mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Wan Nusturiyah yaquluna thalithu thalathah. Sementara sekte An-Nusturiyah mereka mengatakan Isa adalah satu dari yang tiga. Allamahum rajulun minal yahud yuqalu lahu Paulus. Pemahaman ini diajarkan oleh laki-laki Yahudi yang masuk pura-pura agama Nasara untuk merusak agama tersebut, namanya Paulus. Sampai jamaah sekalian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, idza jatama'a asyaratun minan nasara, kalau ada orang Nasara berkumpul 10, fattaraku, mereka pasti berbeda pendapat. Siapa itu Isa? Anak Allah kan? Atau Allah itu sendiri? Atau satu dari yang ketiga? Ala ahada asyara qaulan. Kalau 10 orang kamu tanya, bisa pendapatnya menjadi 11. Karena tidak tentu. Makanya kata Allah, wala taqulu tsalatsa. Jangan kamu bilang Tuhan itu 3. Dan Allah telah menyatakan kufurnya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur, kata Allah, orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Yaitu yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Satu dari yang tiga ini mereka berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan Bapa, Anak, dan Maryam, yang mereka sebut Bunda Maria. Maka kata Allah, wala taqulu tsalatsa. Jangan kalian mengada-ngada, jangan kalian mengatakan Tuhan itu 3. Intahu khairul lakum, berhentilah, kata Allah. Itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. Dan jamaah sekalian, kita tanya kepada mereka, kapan Nabi Isa alaihissalam yang kalian sebut sebagai Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Kapan dia bilang begitu? Di mana dia bilang begitu? Mereka tidak akan mendapatkan hal itu. Itu diantara kebesaran Allah. Walaupun mereka sudah merubah-rubah kitabnya, menambah dan menguranginya, tapi mereka tidak akan mendapatkan seperti itu. Kemudian kata Allah, subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia untuk menjadikan untuknya anak. Jamaah sekalian, kenapa Allah mensucikan dirinya? Sebab memiliki anak itu adalah sifat makhluk, sifat orang-orang yang lemah, yang butuh pertolongan. Makanya sebagian negara barat, mereka kalau punya orang tua itu, sebagian kalau tidak bisa lagi mereka tangani, karena memang mereka anak-anak yang durhaka, mereka akan titipkan atau mereka akan buang orang tuanya. Bahkan jamaah sekalian, ada yang meninggal sebagian negara barat sampai membusuk jenazah orang tuanya, tidak ada yang urus.
Anak-anaknya masih ada. Kalau makhluk butuh ada. Kalau tidak punya anak, seperti itu akibatnya. Kalaupun ada anak tapi anak durhaka juga seperti itu, tidak akan terurus. Tapi kalau Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Bahkan di surah Al-Ikhlas Allah katakan, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang maha satu. Allahus samad, Allah adalah as-samad. Di antara makna as-samad adalah semua makhluk butuh kepadanya. Kapan Allah tidak tolong? Hadis mereka. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan Allah untuk umat Nasara, untuk umat Nasrani, agar supaya mereka berhenti dari keyakinan mereka. Baik,